Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng dan mungkin kesimpulan yang saya berikan ini bisa berbeda dengan kalian. Jadi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita akan coba cek saham Bumi ya. Dan untuk saham Bumi hari ini turun cukup dalam 5,8% dan ini dekat dengan support ya. Jadi untuk secara teknikal untuk saham Bumi, secara teknikal untuk Bumi kita lihat aja besok. Kalau besok bisa breakdown di bawah 156 berarti ada kemungkinan saham Bumi ngejar support selanjutnya di 134. 134 133 lah untuk support selanjutnya jika Bumi berhasil breakdown di bawah 156 ya. Tapi kalau memang besok sang Bumi itu mau naik harusnya dia tetap bertahan di atas 156 ya, itu untuk saham Bumi secara teknikal. Kalau kita cek untuk perdagangan hari ini di saham Bumi tanggal 30, ada yang distribusi cukup besar, ini si RF ya, net sell 302,7 M. Selain RF, MG, AK, BK, KZ ini jualan semua ya. Jadi beberapa bandar-bandarnya itu net sell di saham Bumi untuk hari ini. Dan yang masih akumulasi ada IF, YP, SQ ya. IF paling banyak 133,6 M. Jadi untuk saham Bumi hari ini secara keseluruhan didistribusi ya. Dan untuk asingnya sendiri untuk saham Bumi ini masih net buy kalau dilihat di sini. Untuk asing di saham Bumi, untuk asing di saham Bumi hari ini net buy 36,6 M ya. Tapi walaupun asingnya net buy itu hari ini untuk saham Bumi didistribusi cukup besar sama sama siapa tadi? Sama RF ya. RF, MG, KZ, BK, AK juga net sell. Jadi perlu hati-hati untuk saham Bumi hari ini distribusi cukup besar. Untuk besok ada kemungkinan dibuka merah dulu ya. Dibuka merah kalau berhasil break dan di bawah 156 mending wait and see aja dulu kalau belum punya posisi. Oke, itu untuk saham Bumi buat patokan ya, level ini aja 156. Kalau bertahan di atas ini ya ya berarti saham Bumi harganya masih dijaga. Tapi kalau berhasil breakdown itu tandanya ya bisa jadi ngejar support selanjutnya di 134. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini open gap atas ya, open di area resisten, di area ya opennya di 3.700. Oh enggak ding, opennya di sini di 3.660, cuman di bawah naik dekat resist kemudian dibawa turun ya. Tapi untuk hari ini Adaro masih ditutup profit 2,3% dan ini ada gap ya. Jadi perlu hati-hati, ada kemungkinan untuk besok saham Adaro nutup gap ini ya, ada kemungkinan nutup gap karena kalau lihat candlenya ini candlenya candle bearish sebenarnya. Cuman karena Adaro ini ada sentimen positif ya untuk uh, profitnya naik cukup tinggi ya. Oke, untuk saham Adara secara teknikal resistennya ada di 3.710 dan supportnya ada di 3.310. Kalau untuk transaksi hari ini di saham Adaro gimana? Untuk transaksi hari ini tanggal 30 Agustus di saham Adaro ada yang distribusi ini MG net sell 41,2 M ya. Di MG-nya taking profit, selain MG ada CC, YP yang taking profit hari ini. Tapi kalau dilihat juga asingnya masuk ini, KZ asingnya. Asingnya net buy untuk saham Adaro hari ini, AK, AG, RX, ZP asing ini masuk ya. Jadi walaupun hari ini MG-nya distribusi ya ya masih ada harapan sebenarnya untuk Adaro ya. Karena ini distribusinya nggak terlalu besar kalau kita perhatikan ya. Yang netbuy juga lumayan banyak kalau kita cek di sini untuk saham
Adaro aslinya net by 5M. Jadi untuk saham Adaro masih ada harapan sebenarnya ya. Mengingat sentimennya juga cukup baik ya, net profitnya naik. Jadi kita lihat aja besok. Kalaupun besok turun ya paling nutup gap ini terus naik lagi ya. Tapi ya disclaimer kalau ada yang mau masuk ya. Kalau saya sih mending amannya nunggu breakout 3.710 ya. Atau nunggu nutup gap di area sini. Tapi kalau ada yang langsung nge-HK karena alasan sentimennya bagus, net profitnya naik ya disclaimer. Oke, itu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Jadi untuk besok ada kemungkinan turun dulu, kemudian naik ya untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini naik ya sesuai prediksi kita kemarin. Walaupun tadi sempat turun dulu ya di awal-awal tapi ditarik naik sampai ke 334 ya. Cuman diturunin lagi. Ini bandarnya gimana ya? Coba kita cek untuk saham Goto hari ini PD-nya masih net cukup banyak ya 19,1 M. Jadi PD-nya masih terus akumulasi dan ini YO juga mulai akumulasi ya. Kita tahu untuk PD sama YO ini sama-sama punya barang cukup banyak ya. Mereka berdua itu broker yang melakukan akumulasi di saham Goto. Jadi ini kabar baiknya PDU mulai akumulasi lagi dan kalau dilihat di sini secara keseluruhan juga Goto ini diakumulasi ya. Jadi untuk besok masih ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi walaupun tadi menjelang close market itu ditarik turun ya. Oke, untuk saham Goto kemungkinan besok masih naik ya. Mudah-mudahan bisa breakout di atas 344 ya supaya bisa naik lebih tinggi lagi. Itu untuk saham Goto masih cukup aman secara bandarmologi ya. Oke, selanjutnya kita cek saham Pegas dan untuk saham Pegas hari ini turun cukup dalam 5,58%, tapi walaupun turunnya ini hampir 6%, secara teknikal untuk Pegas ini masih ini pas di area support ya. Supportnya kan 1860 dan ini pas di area support, jadi tinggal lihat aja besok. Kalau besok itu Pegas emang mau dinaikin, saham Pegas harusnya langsung hijau ya. Walaupun hari ini strong bearish ini candlenya ya. Tapi kalau besok breakdown ya ada kemungkinan saham Pegas akan koreksi ke area 1780. Itu untuk Pegas secara teknikal ya. Sekarang ini sudah berada di area support. Kalau kita lihat transaksi Pegas hari ini, kalau hari ini distribusinya nggak cukup besar, harusnya besok bisa naik untuk Pegas ini. Dan untuk Pegas hari ini yang keluar ada BB, AK, MG, BK ya. Ini asing keluar. MG juga keluar. MG ini ngumpulin barang loh di Pegas tapi hari ini taking profit. Kemudian yang masuk ada CS, YU, AZ. Untuk asingnya sendiri di saham Pegas, untuk asingnya net sell hari ini 18,3 M, jadi perlu hati-hati untuk Pegas ya. Kalau kita cek dari sini, saya kok lupa ya ngumpulin Pegas itu selain MG siapa aja. Kita cek dari tanggal 7 Juli. Dari tanggal 7 Juli yang ngumpulin BB, CC, YU, KZ, CS, MG. Kemudian yang jualan BK, EP. Kalau dari tanggal 7 Juli masih akumulasi, masih banyak yang akumulasi ya. Cuman hari ini BB, kemudian tadi MG, siapa lagi tadi yang taking profit. Jadi lihat aja besok ya. Kalau dilihat di sini BB average-nya 1700, CC 1700, Central 1700, 1600. Jadi
yang ngumpulin barang sedang plotting profit semua ya 1.700 ya di area sini. Jadi kalaupun besok breakdown itu paling koreksinya sampai area sini ya, sampai support 1.785. Tapi kalau besok langsung hijau ya itu malah alhamdulillah ya, bisa naik lebih tinggi lagi ya. Kita lihat aja besok, hari ini ada distribusi ya. Kalau besok breakdown mending wait and see aja, jangan buru-buru buat masuk. Tapi kalau ada yang langsung mau nge-HK mengingat hari ini sedang berada di support ya itu disclaimer. Gak apa-apa, kalau saya sih mending wait and see aja kalau besok breakdown. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek, sorry, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Friend ya. Dan untuk saham Friend ini hari ini naik karena ya karena nggak bisa breakdown di bawah 92 kan, ya, nggak bisa breakdown di bawah 9392, ini berarti harganya masih dijaga ya. Kira-kira MG apakah net buy ya, kita lihat bareng-bareng untuk tren hari ini. Untuk tren hari ini yang net buy ada tanggal 30 ya. Yang net buy ada AZ, DR, RF, dan yang jualan ada YP, MG. MG-nya net sell 9,8 M ya, jadi perlu hati-hati untuk besok karena hari ini yang ngebandarin itu kemungkinan MG sama YP. MG, YP, AZ ya, dari ketiga ini net valuasi transaksinya paling besar. MG 43,1 M, YP 28,2 M, AZ 20,3 M. Dan dari ketiganya itu MG sama YP-nya net sell, kemudian AZ-nya yang net buy, AZ sama DR. Hari ini walaupun diakumulasi itu tapi bandarnya taking profit ya, net sell lah, bandarnya jualan. Jadi perlu hati-hati untuk saham Friend besok. Ya kemungkinan sih ada kemungkinan kalau nggak konsolidasi malah turun ya untuk saham Friend besok itu. Mending wait and see aja. Kemungkinan ya konsolidasi sih menurut saya. Kalau nggak konsolidasi malah turun. Tapi nggak tahu juga ya. Kita lihat aja besok. Kalau mau masuk mending di area sini aja, saran saya di 93 atau 92, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support di 90. Itu kalau mau masuk saran dari saya. Tapi tetap disclaimer untuk friend. Selanjutnya kita cek saham Medco ya. Dan untuk saham Medco hari ini turun ya, tadi sempat nyentuh resisten ya, cuman turun ke harga 905. Kalau kita lihat transaksi hari ini MGYP-nya gimana di Medco. Untuk Medco hari ini MG taking profit. Nah, kemudian YP-nya net buy ya, tapi walaupun net buy ini nyambi taking profit untuk YP ya, karena untuk valuasinya itu cukup banyak 73,2 M dan net buy-nya hanya 7 M. Jadi sambil taking profit ya, bandarnya ya masih YP sama MG. Cuman hari ini turun cukup dalam ya karena ini MG-nya taking profit cukup banyak 45,4 M ya. Dan tadi kemungkinan yang naikin Medco sampai breakout resisten itu ya paling YP. Cuman karena MC-nya taking profit cukup banyak, YP ikut-ikutan taking profit paling, cuman belum habis barang yang seperti ini masih net buy. Untuk besok gimana? Karena hari ini distribusi cukup besar ya, untuk MG-nya. Ya kita nggak tahu juga ya besok MG mau langsung nge-HK atau masih taking profit, mengingat sudah profit cukup banyak ya untuk kedua bandar ini. Jadi rawan taking profit lagi untuk MG, jadi hati-hati untuk Medco, kalaupun turun itu bisa ke area sini. Cukup dalam, turunnya 735 ya. Tapi disclaimer, kalau besok sih menurut saya kemungkinan akan turun ya untuk Medco. Bisa naik kalau MG-nya nggak jualan. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Sido.
Untuk saham Sido hari ini naik ya, naik lumayan, naik 2% lebih loh. Tapi secara teknikal untuk saham Sido ini belum berhasil breakout resist ya. Resistennya itu 725 dan ini close di 720. Belum berhasil breakout resist secara teknikal, jadi perlu hati-hati. Kalau kita lihat untuk transaksi Sido hari ini gimana? Untuk transaksi Sido hari ini sebenarnya masih sepi dan cenderung ada yang distribusi ini CC AKZP, aslinya kayaknya masih net sell. Asingnya, aduh ini I-nya kebanyakan. Asingnya masih net sell 2,2 M dan valuasinya sepi ya, cuman 26,2 M. Ini nggak terlalu liquid sebenarnya untuk Sido. Jadi ada kemungkinan besok koreksi turun lagi ya. Perlu hati-hati untuk Sido ya, amannya kalau mau masuk nunggu breakout 725. Tapi mengingat Sido ini belum ada yang akumulasi, kalau saya pribadi belum berani untuk masuk ya untuk di saham Sido. Oke, selanjutnya kita cek saham Raffi. Karena Raffi hari ini ARB ya 6,7% sesuai prediksi kita kemarin. Kayaknya YP-nya taking profit atau siapa yang taking profit? Coba kita cek untuk saham Raffi. Hari ini YP-nya taking profit ya sesuai prediksi kita kemarin. Setelah kemarin YP-nya net hari ini taking profit dan yang masuk ada AK, CC, PD, XL. Tapi masuknya nggak terlalu besar, AK 1,2 M. Jadi kemungkinan besok masih ada kemungkinan dibuka merah, mungkin bisa dibuka ARB ya untuk Raffi ini. Tapi tetap perhatikan level ini ya untuk Raffi. 306 kalau berhasil bertahan di atas itu ada kemungkinan naik. Jadi kalau misal besok ARB-nya untuk Raffi itu, coba kita hitung ya. ARB-nya ke berapa kalau besok ARB? 220 dikali 93%. Jadi keliru. 220 dikali 93%. Oke, jadi untuk besok kalau Raffi ARB pas di harga 206 ya. Jadi besok ada kemungkinan Raffi ARB langsung harusnya ada yang narik ke atas. Kalau nggak ada yang narik ke atas, otomatis hari selanjutnya ARB dan itu berarti jebol 206, perlu hati-hati. Jadi ada kemungkinan besok Raffi dibuka ARB dan naik ke atas, berarti masih aman untuk Raffi. Tapi kalau nggak ada yang narik ya agak was-was sebenarnya ya untuk saham Raffi. Kita lihat aja besok, mudah-mudahan besok ada yang narik ke atas ya untuk saham Raffi. Walaupun hari ini distribusi YP-nya. Oke, selanjutnya kita cek saham Arka. Dan untuk saham Arka ini udah mulai bangun ya, tapi hari ini ARB. Kira-kira apakah nasibnya sama kayak baut ya, cuma naik sebentar langsung nggak mau tidur lagi. Coba kita cek dari 1, 2, 3 hari terakhir untuk saham Arka. Berarti kalau 3 hari terakhir tanggal berapa? Saham Arka 31, kita cek dari tanggal 22 aja. Kalau dari tanggal 22 itu juga belum ada yang akumulasi ya. Malah yang masuk itu retail loh, XI, PD, XL. Jadi sepertinya agak berat untuk Arka ini naik lebih tinggi ya. Yang ngebandarin siapa di saham Arka? Kemungkinan yang ngebandarin YP valuasinya cukup besar 29,5 M tapi masih net sell 677 ya, average-nya di 62 ya, tapi net sell untuk bandarnya jadi agak berat untuk saham Arka ya, kayaknya mau naik lebih tinggi sampai di atas 100 itu ya masih agak berat. Yang penting wait and see aja, kalau yang belum masuk ya jangan
masuk ya kalau menurut saya. Tapi disclaimer kalau ada yang minat karena harganya 59 ya nggak apa-apa. Oke, itu untuk saham Arka jadi belum menarik, belum ada yang akumulasi. Selanjutnya kita cek saham Arto. Dan untuk saham Arto ini sudah Bang Jago mana? Untuk saham Arto harganya udah di 8.175 ya, dan ini downtrend kalau kita cek dari tanggal 10 Agustus itu turun aja terus, dan support terdekatnya secara teknikal ada di 765 ya. Jadi target penurun 7.600 ya untuk support terdekat Arto. Jadi kemungkinan untuk beberapa hari ke depan akan ngejar area sini ya. Kalau mau masuk ya di area sini aja, di area deket-deket 7.600, mungkin di 7.700. Kalau mau nyicil ya nggak apa-apa, tapi disclaimer kita juga nggak tahu, mudah-mudahan bisa mantul di area sini kemudian naik ya. Untuk supportnya di sini, resistennya di 9.850 itu Arto. Secara teknikal kalau kita cek perdagangan Arto hari ini apakah masih distribusi tanggal 30 untuk saham Arto masih distribusi, jadi kemungkinan untuk besok masih turun lagi ya. Yang jualan PD, URE, kemudian yang masuk ada AK, LJBK ya. Jadi asingnya ada yang mulai masuk ya, AKBK mulai masuk. Jadi ada harapan mungkin mantul di area support ya untuk Arto di area 7.600-an. Mudah-mudahan bisa mantul di area 7.600. Kalau kita cek dari sini, coba dari konsolidasinya Arto tanggal 19 Mei. Kita cek dari tanggal 19 Mei. Untuk saham Arto sebenarnya distribusi cukup banyak ya. BK net sell 463M. Kemudian yang masuk ada PD, ZP, LG, dan bandarnya itu AKBD ya, kemungkinan di Arto ini AKBD, CC, BK. Oke, untuk saham Arto jadi untuk kesimpulannya kalau mau masuk mending nunggu di area support ya, di area 7.600, dekat-dekat area situ. Oke, itu untuk saham Arto. Disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Behit ya. Dan saham Behit hari ini naik cukup tinggi, tapi belum breakout resist ya. Jadi untuk saham Behit ini resistennya ada di 7.400. Hari ini tadi sempat ke bukan 74, sorry. Resistennya di 74. Hari ini belum bisa breakout, jadi turun close di 72 ya, walaupun naik 7% itu belum berhasil breakout resist. Jadi untuk secara teknikal Behit ya belum aman, belum bisa dikatakan mulai uptrend ya. Kalau kita cek hari ini, kira-kira siapa yang naikin Behit? Behit hari ini ada yang akumulasi ya, bandarnya ini si saudaranya sendiri, EP ya, saudaranya Behit, net buy 182M, cukup banyak. Average-nya di 62, jadinya lagi taking profit ya. Kalau 62 hari ini kan 72, berarti EP taking profit, bukan taking profit, floating profit ya. Di EP-nya masih naik cukup banyak. Kita ya kita tahulah ya untuk saham-saham MNC itu karakternya ya seperti itu, saling bantu antara ya antara emiten dan ya dan broker sahamnya dan sekuritasnya ya. Jadi untuk Behit gimana untuk besok ya, karena hari ini akumulasinya cukup banyak ya, tergantung EP ya. Kalau EP-nya naikin dan berhasil breakout di atas 74 berarti ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi ya. Jadi seperti itu untuk saham Behit. Kalau menurut saya sih mending kalau mau masuk nunggu breakout 74 aja ya. Tapi disclaimer kalau besok langsung mau meng-HK, mengingat hari ini EP-nya net buy cukup banyak, 100 berapa tadi? 182M ya, ini banyak sekali loh ini.
Yang lain ada cuman 23,4, XA cuma 9M, kemudian untuk yang jualan SQ, KZ, ZP, LG. Untuk Behit asingnya apakah masih net sell? Asingnya net buy 5,5M ya, jadi ada yang akumulasi, kemudian asingnya net buy, ya mudah-mudahan besok bisa breakout ya. Tapi kalau mau masuk, langsung masuk ya disclaimer nggak apa-apa. Rawan taking profit juga si EP, kalau taking profit kan sedang floating profit hari ini. Jadi kesimpulannya untuk Bahit, kalau menurut saya mending nunggu breakout 74 ya. Oke, itu untuk saham Bahit. Dan mungkin ini aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat.